Halo, buat Anda yang duduk di jajaran C-Suite, direksi, atau tim legal, ulasan kita kali ini benar-benar krusial. Kita bakal bedah tuntas cara ngelindungin aset bank Anda dari risiko pelampauan wewenang yurisdiksi. Spesifiknya, kita bongkar batasan hukum BPSK alias Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, khususnya dalam urusan sengketa kredit perbankan. Oke, agenda kita hari ini padat dan langsung ke sasaran. Kita mulai dari resiko BPSK di sengketa perbankan, lanjut ke batasan absolut wewenangnya, lalu seberapa kuat sih pilihan domisili hukum itu. Terus kita bahas juga soal tanggung jawab ahli waris, resiko hukum kalau BPSK melampaui wewenang, dan pastinya ditutup dengan dampaknya ke hasil bisnis dan kepastian hukum Anda. Nah, masuk ke bagian pertama, resiko BPSK dalam sengketa perbankan, alias resiko bisnis yang benar-benar ada di depan mata. Sebagai eksekutif, Anda pasti udah sering dengar kan keluhan soal debitur yang tiba-tiba bawa sengketa keluar pengadilan. Pertanyaannya gini, dan ini sering banget jadi mimpi buruk buat tim legal. Emangnya BPSK boleh ya ngebatalin utang debitur? Coba bayangin, ada lembaga di luar pengadilan negeri yang tiba-tiba mengklaim bisa ngehapus kewajiban utang miliaran rupiah. Masuk akal nggak sih secara hukum? Faktanya, ada jurang yang lumayan lebar nih antara persepsi publik sama realitas hukumnya. Di luar sana, banyak yang ngira BPSK ini semacam lembaga super yang bisa main hapus utang gitu aja. Padahal, nggak sama sekali. Kalau kita lihat realitas hukum dan jurisprudensi Mahkamah Agung, BPSK itu punya batasan kompetensi absolut yang ketat banget. Mereka nggak bisa asal nyelonong masuk ke wilayah hukum perdata murni. Itu bawa kita ke bagian kedua, batasan absolut kewenangan BPSK. Yuk, kita perjelas garis batas legal yang sebenarnya jadi benteng utama buat hak-hak kontraktual bank Anda. Kuncinya ada di dua kata ini, kompetensi absolut. Ini bukan cuma jargon hukum ya, ini benar-benar garis batas yurisdiksi yang kaku. Intinya, BPSK itu secara absolut nggak punya wewenang buat ikut campur urusan perdata murni, kayak sengketa perjanjian kredit yang udah diikat kuat sama hak tanggungan. Dan satu hal yang paling krusial, BPSK itu baru bisa intervensi kalau ada persetujuan sukarela dari kedua belah pihak. Ingat ya, harus kedua pihak. Jadi, kalau bank Anda nggak pernah ngasih persetujuan tertulis secara eksplisit, segala tindakan BPSK memproses aduan itu jatuhnya langsung pelanggaran prosedur. Prinsip kesukarelaan ini sifatnya mutlak, nggak bisa ditawar-tawar. Lanjut ke bagian 3, kekuatan pilihan domisili hukum. Di sini kita bakal lihat gimana kontrak hukum itu bertindak ibarat perisai baja buat aset institusi Anda. Anda pasti udah nggak asing lagi sama prinsip pacta sunt servanda kan? Ini ibarat jangkar buat semua hukum kontrak kita. Singkatnya, perjanjian yang dibuat secara sah itu mengikat banget. Benar-benar udah kayak undang-undang buat para pihak yang bikin. Ini jaminan kuat kalau kontrak notaril bank Anda sama debitur itu punya power hukum yang maksimal. Pasal 1338 KUH Perdata mempertegas hal itu. Kontrak kredit yang udah Anda susun rapi-rapi itu bukan cuma sekedar tumpukan kertas formalitas, itu beneran undang-undang yang mengikat bank dan debitur secara absolut. Kesepakatan bebas yang udah diformalkan ini posisinya jauh lebih tinggi dibanding aduan sepihak dari konsumen yang nyoba-nyoba cari jalan pintas. Lalu gimana aplikasinya di dunia nyata? Gini, kalau di perjanjian kredit Anda udah dengan tegas mencantumkan pilihan domisili hukum di kepanitiaan pengadilan negeri tertentu, otomatis pintu buat forum sengketa alternatif manapun termasuk BPSK langsung terkunci rapat. BPSK punya nol kewenangan hukum untuk ikut campur kalau kontrak udah jelas-jelas milih pengadilan negeri, kecuali tentu saja ada adendum resminya ya. Sekarang kita masuk ke bagian 4, tanggung jawab ahli waris debitur. Ini sering banget jadi situasi kompleks, penuh miskonsepsi, dan ujung-ujungnya dibawa ke forum yang salah. Nah, ini fakta super penting yang harus dipegang erat-erat sama seluruh tim legal dan operasional Anda. Kematian itu tidak menghapus kewajiban finansial, titik. Jadi kalau ada debitur meninggal dunia dan kebetulan nggak punya asuransi yang nge-cover, bukan berarti utangnya ke bank langsung otomatis lunas gitu aja. KUH Perdata benar-benar melindungi aset bank Anda di situasi kayak gini. Kalau kita merujuk ke pasal 833 dan 1100, ahli waris memang otomatis dapat hak milik atas aset si pewaris. Tapi sepaket sama itu, mereka juga mewarisi beban finansialnya secara proporsional. Selama harta warisannya masih ada, atau dijaminkan lewat hak tanggungan, aset itu tetap sah jadi objek pelunasan utang. Hak tanggungannya tetap aktif 100%, jadi BPSK sama sekali nggak punya landasan buat tiba-tiba ngapus bunga atau denda ahli waris, kalau itu jelas-jelas mencederai hak kreditor. Oke, kita tiba di bagian 5, resiko hukum kalau BPSK melampaui wewenangnya.
Kita bahas konsekuensinya dan gimana taktik perlawanan yang bisa disiapin. Coba bayangkan BPSK nekat nerobos klausul domisili hukum di kontrak perbankan Anda dan mutusin perkara tanpa persetujuan bank. Reperkusi hukumnya jelas banget, putusan itu langsung dianggap cacat hukum, bahkan bisa batal demi hukum karena ada pelanggaran prosedur hukum acara yang fatal. Artinya apa? Putusan semacam ini fondasinya super rapuh, dan tim legal Anda bisa dengan sukses membatalkannya lewat perlawanan di pengadilan negeri. Proses buat ngebatalinnya juga sangat sistematis. Langkah pertama, konsumen melapor sepihak ke BPSK. Kedua, BPSK ngeluarin putusan tanpa izin bank. Ketiga, nah ini krusial, bank langsung ajuin keberatan resmi ke pengadilan negeri. Dan keempat, pengadilan negeri bakal ngebatalin putusan BPSK tadi karena pelampauan yurisdiksi. Udah, hukum benar-benar berpihak sama Anda di sini. Terakhir, bagian 6, hasil bisnis dan kepastian hukum. Karena pada akhirnya, hukum itu instrumen buat ngamanin bisnis kita, betul nggak? Kesimpulan utamanya ada di sini. Ngelindungin hak kreditur dan negakin hukum kontrak itu bukan cuma soal menang argumen di pengadilan. Ini soal menjamin stabilitas institusi keuangan yang Anda pimpin, yang nantinya juga bakal menopang stabilitas sistem keuangan nasional. Kepatuhan yang ketat sama prosedur hukum itu cara terbaik kita jaga integritas institusi dan mengamankan portofolio investasi. Kalau kita tarik ke bottom line bisnis Anda, bersikap tegas dalam mempertahankan kompetensi absolut dan domisili kontrak bakal ngasih 4 hasil konkret. Pertama, melestarikan aset finansial dan hak tanggungan Anda secara utuh. Kedua, memastikan kepastian investasi dan prediktabilitas hukum. Ketiga, bank Anda bakal terhindar dari pembatalan utang yang nggak berdasar oleh lembaga yang nggak berwenang. Dan keempat, ini juga ngejaga ekosistem konsumen dan kreditur biar tetap seimbang, berdasarkan iktikat baik, bukan cuma nyari celah prosedur. Sebagai penutup ulasan kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat Anda bawa ke meja diskusi direksi nanti. Apakah kontrak kredit bank Anda saat ini udah benar-benar tangguh dan eksplisit kebal dari tantangan jurisdiksi BPSK? Coba dicek lagi deh, pastiin klausul Anda nggak nyisain ruang abu-abu sama sekali. Terima kasih udah menyimak dan pastiin selalu aset institusi Anda terlindungi sama fondasi hukum yang nggak bisa ditembus.